Jika dilihat sekilas antara Formula E dan Formula One, kami rasa ada beberapa orang yang berpikir mengemudi mobil Formula One lebih sulit dari Formula E. Pembalap harus bisa menjinakkan mobil dengan tenaga yang mungkin sekarang sudah 1000 horsepower, ditambah punya fisik dan mental yang kuat hanya untuk sekedar memutar setir. Sedangkan Formula E terlihat seperti, dalam tanda kutip, balapan yang lebih mudah karena mobilnya tidak sekencang Formula One. Apakah itu benar? Well, nggak terlalu. Kami rasa sama aja susahnya. Tapi ada satu hal yang menjadikan Formula E memiliki kesulitan tersendiri, yakni manajemen energi. Sedikit disclaimer, manajemen bahan bakar atau energi merupakan hal yang lumrah di dunia balap. Bukan berarti Formula E jadi satu-satunya balapan yang menerapkan teknik ini. Tapi manajemen energi menjadi sesuatu yang sangat penting di sebuah balapan Formula E karena bisa menentukan hasil balapan. Sebelum kita mulai, kami harap Anda sanggup menerima matematika karena perhitungannya agak sedikit ribet. Tapi kami usahakan topik ini bisa dijelaskan sesederhana mungkin. Pertama, kita tahu kapasitas baterai mobil Formula E Gen 2 adalah 52 kWh. Kemudian, balapan berlangsung selama 45 menit plus 1 lap, dan mobil memiliki tenaga 200 kW. Bagaimana cara kita menghabiskannya? Kita misalkan balapannya akan berlangsung selama 47 menit dan total 36 lap dalam kurun waktu tersebut. Berarti idealnya 1 lap tuntas dalam waktu 78 detik. Kemudian kita bagi kapasitas baterai dengan jumlah lap, berarti kita bisa mendapatkan total energi per lap sebanyak 1,44 kWh per lap. Angka ini akan kita jadikan target. Masih ngikutin? Bagus. Kemudian kita akan berandai-andai mengenai 1 lap di sirkuit tersebut. Kita misalkan sirkuit tersebut punya 12 tikungan, masing-masing tikungan dilewati dalam 1,25 detik, artinya dalam 78 detik di 1 lap, 15 detik dihabiskan untuk menikung, dan kita punya 63 detik untuk akselerasi dan deselerasi. Jika dalam 1 lap tersebut kita mengerem sebanyak 12 kali, katakanlah rata-rata selama 1,5 detik, berarti kita kurangi 18 detik, dan kita punya 45 detik per lap yang akan dihabiskan dalam keadaan full throttle atau gaspol. Dari 45 detik ini kita bisa mengira-ngira berapa energi yang dibutuhkan. Pertama kita konversi kilowatt-hour menjadi kilowatt-second. Dikali 3600, maka didapatkan 1,44 kWh sama dengan 5184 kWh. Jika kita gaspol dengan tenaga 200 kW selama 45 detik, maka per lap diprediksi akan menghabiskan 9000 kWh atau 2,5 kWh. Jelas, angka tersebut sangat jauh dari target kita. Anyway, kita belum memasukkan faktor regen di sini, karena mobil listrik punya kemampuan mengubah energi kinetik dari roda menjadi listrik untuk dikembalikan ke baterai saat deselerasi. Dan meski kita memperhitungkan regen, jumlah energi yang dihasilkan juga tidak terlalu besar, dan kita masih melebihi target tadi, 1,44 kWh per lap. Oke, kita kembali ke 63 detik untuk gas dan rem plus regen. Regen di Formula E sebenarnya sudah cukup kuat untuk melambatkan mobil, sehingga pemakaian rem biasanya hanya sekian detik saja. Misal dari 12 tikungan tadi, kita rata-rata hanya mengerem selama 0,75 detik, maka 9 detik per lap dihabiskan untuk mengerem. Dan kita punya 54 detik untuk gaspol dan regen. Misalkan kita melakukan regen untuk beberapa tikungan saja, katakanlah hanya 8 tikungan. Kita berasumsi ada 4 tikungan yang jaraknya berdekatan, sehingga kalau dilakukan regen, maka mobil akan terlalu lambat. Regen untuk 8 tikungan tersebut masing-masing selama 1 detik, total 8 detik, berarti kita punya 46 detik untuk gaspol. Kita kembali ke hitung-hitungan energi. 46 detik untuk gaspol dengan tenaga 200 kW, kemudian regen selama 8 detik dengan asumsi daya yang dihasilkan maksimum 250 kW, maka kita bisa mendapatkan 2 kWh per lap. Terlihat bahwa dampak regen tidak terlalu besar dan kita masih jauh dari target. Dan disinilah ada satu teknik mengemudi yang cukup penting di Formula E, yaitu lift and coast atau kita gampangnya menyebut dengan lepas gas. Saat kita lepas gas, berarti tidak ada energi dari baterai yang keluar. Kembali ke asumsi awal tadi, 78 detik per lap, 15 detik untuk menikung, 9 detik untuk mengerem, 8 detik untuk regen, 46 detik yang tadinya untuk gaspol akan kita bagi 2 untuk gaspol dan lepas gas. Kita misalkan dalam 1 lap, 16 detik dihabiskan dalam keadaan lepas gas. Berarti kita asumsikan tidak ada energi yang terpakai atau dikembalikan ke baterai 0 kWh. Sisa 30 detik, dan ini kita gunakan untuk gaspol. Dengan beberapa perhitungan yang nggak gua tulis di sini, kita dapatkan 1,11 kWh. Akhirnya kita bisa berada di bawah target kita. Tapi apakah ini ideal? Jawabannya adalah tidak, karena kita terlalu jauh di bawah target, yang berarti di track kita sangat lambat. Apa yang bisa kita lakukan agar lebih cepat?
kita bisa mengatur waktu gaspol, lepas gas, dan regen. Sekarang kita misalkan waktu untuk lepas gas dikurang menjadi 11 detik, tapi gaspol lebih lama menjadi 36 detik, dan regen tetap 8 detik. Kita lakukan perhitungan energi dan akhirnya kita bisa dapatkan 1,44 kWh per lap, sesuai dengan target kita di awal tadi. Perhitungan tadi hanyalah perhitungan kasar dengan beberapa asumsi. Pertanyaannya, apakah kenyataan di Formula E seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Pertama tadi kita berasumsi gaspol yang benar-benar gaspol. Yang kenyataannya, kalau kita bawa mobil Formula E, maka akan terjadi wheel spin karena torsi yang dihasilkan untuk memutar ban terlalu besar. Jadi pembalap menginjak gas secara bertahap, yang berarti energi yang keluar juga bertahap, meski bedanya sangat kecil dan bisa kita hiraukan. Kedua, tadi kita asumsikan saat lepas gas, jumlah energi totalnya adalah 0 kWh. Padahal aslinya, dari pengamatan gue sendiri, ada sedikit regenerasi dengan daya 2 kW. Yang mana kalau kita asumsikan 16 detik atau 11 detik tadi, maka energi yang dihasilkan saat lift and coast sangat kecil dan bisa kita hiraukan. Ketiga, asumsi baterai kita tadi adalah full 52 kWh dipakai untuk satu balapan. Padahal kenyataannya dalam regulasi, baterai bisa diisi minimal 97% atau sekitar 50,44 kWh. Berarti, kondisi aslinya, jumlah energi per lap bisa saja lebih sedikit. Keempat adalah jumlah regen tadi. Tadi asumsi kita ada 8 kali regen dalam 12 tikungan, meski kenyataannya jumlah regen bisa sangat sedikit. Mungkin hanya 3 atau 4 kali regen, tergantung dari tikungannya seberapa cepat. Kemudian seberapa cepat kita mendekati tikungan tersebut. Jika kita mendekati tikungan dengan cepat, maka kita bisa melakukan regen sebelum masuk tikungan. Tapi, jika kecepatannya tidak beda jauh, maka biasanya kita tidak melakukan regen. Mungkin hanya mengerem biasa atau sekedar lepas gas. Kemudian perhitungan tadi menggunakan mode tenaga dasar 200 kW. Sementara di balapan Formula E aslinya, ada dua jenis tenaga yang harus digunakan, 200 kW dan tenaga attack mode 235 kW. Tenaga lebih besar berarti lebih boros, dan berarti harus ada penyesuaian dalam hal gaspol, lepas gas, dan regen tadi. Belum lagi kalau misalnya pembalap mendapat tenaga maksimal dari fan boost sebesar 250 kW, yang meski hanya 5 detik, tapi bisa berpengaruh ke pemakaian baterai secara keseluruhan. Terakhir, kita berasumsi balapan berlangsung dengan lancar. Bagaimana jika tiba-tiba safety car masuk atau full course yellow aktif? Tentu balapan akan terhambat, dan efeknya pemakaian baterai per lap bisa lebih besar. Walau tidak terlalu besar pertambahannya, karena setiap menit dalam keadaan safety car atau full course yellow, jumlah energi yang bisa dipakai akan berkurang 1 kWh. Sebagai penutup, kami berikan gambaran satu lap di Autodromo Hermanos Rodriguez, tempat Formula E membalap di Mexico City. Terlihat bahwa satu lap tidak sepenuhnya dihabiskan dengan menginjak gas penuh, tapi juga lepas gas, dan jumlah regen juga tidak banyak. Itu dia gambaran mengenai manajemen energi di Formula E. Sekali lagi, ini dibuat sesederhana mungkin agar kalian bisa sedikit memahami topik ini, karena sebenarnya ini topik yang menarik. Jika salah perhitungan, maka bisa berdampak pada hasil balapan. Contohnya Mexico City E-Prix tahun 2019. Mungkin bisa ditonton dan perhatikan posisi beberapa pembalap jelang akhir balapan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kami harap kalian bisa mengerti tentang manajemen energi di Formula E. Like video ini jika suka, komentar di bawah jika ada pertanyaan atau tanggapan, share juga video ini ke media sosial kalian, dan follow juga Formula Gledek di Facebook, Twitter, dan Instagram. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.